Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Madu kurma angkak plus ruqyah al-wafi. Diramu dari madu murni, kurma pilihan, dan angkak yang telah teruji khasiatnya. Secara tradisional, madu kurma angkak plus ruqyah al-wafi berkhasiat membantu meningkatkan HB dan trombosit darah dengan cepat, membantu pemulihan penderita DBD, tipes, dan kurang darah, membantu menormalkan tekanan darah, membantu meredakan dan mencegah insomnia, membantu melancarkan pencernaan, nutrisi bergizi untuk ibu hamil dan menyusui, serta melancarkan ASI, meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina, suplemen untuk penderita kanker darah, dan sebagai terapi untuk penderita gangguan jin dan sihir. Madu kurma angkak plus ruqyah al-wafi mengandung propolis trigona, ekstrak daun bidara, ekstrak jambu biji, ekstrak daun pepaya, ekstrak alang-alang, ekstrak daun ubi jalar, dan ekstrak herba pilihan lainnya. Madu kurma angkak plus ruqyah al-wafi membantu meningkatkan trombosit dalam darah dan suplemen tambahan harian Anda. Al-Wafi, sehat, berkualitas, dan terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya Satrih Lambang. Alhamdulillah teman-teman, sampai hari ini saya masih dipercaya oleh banyak pihak untuk bekerja sama dengan mereka meskipun di tengah COVID-19 saat ini. Baik MC, moderator, isi acara-acara pelatihan, jurnalistik, dan lain-lain. Termasuk syuting-syuting juga teman-teman semua ya. Banyak orang bertanya kepada saya, apa sih rahasianya supaya tetap bugar dan fit? Alhamdulillah selama ini setelah meminta pertolongan dari Allah, saya juga berikhtiar dengan madu. Saya mengkonsumsi madu rutin setiap hari. Dan ini adalah madu yang saya konsumsi selama ini, madu Al-Fahmi, madu hutan Sulawesi Tengah. Ini sebenarnya adalah madu yang sama yang saya konsumsi selama ini, madu Ampana. Tapi saat ini madu Ampana telah berubah label, berubah nama menjadi madu Al-Fahmi. Tetapi originalitasnya, rasanya, kemudian kualitasnya masih sama teman-teman semua. Jadi buruan untuk kita semua yang tetap beraktivitas di tengah COVID-19 saat ini, tetap jaga vitalitas tubuh kita, kemudian juga tetap jaga imunitas tubuh kita, dan pastikan kita juga berusaha untuk tetap mengkonsumsi madu. Dan madu yang saya rekomendasikan adalah madu Al-Fahmi, madu hutan Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang berminat, silakan hubungi kontak person di bawah ini. Ini saya cantumkan di sini ya teman-teman semua. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu alternatif buat kita semua untuk tetap bugar meskipun dengan banyak aktivitas yang padat, kemudian juga di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri kita saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة يا من تلا قول النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Stiba TV di mana saja berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur memuji Allah atas segala keagungannya, segala limpahan nikmat, curahan rahmat pada kita sekalian. Di malam hari ini, di malam Rabu
penanggalan 4 Rabiul Awal, di malam keempat di bulan Rabiul Awal 1443 42 Hijriah. Kembali kita berkesempatan untuk hadir guna sama-sama membaca dan mengkaji, mempelajari warisan dari Nabi kita yang mulia, ilmu yang diwariskan kepada umatnya, hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Al-Adabul Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad. Dan jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam malam Rabu yang lalu, pekan lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-100. Hadis yang ke-100 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Dan hadis ke-100 itu adalah rangkaian hadis yang terakhir dari rangkaian pembahasan-pembahasan yang dijadikan bagian awal dari kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, yang berkaitan dengan adab orang tua kepada anak, dan tentu saja lebih ditekankan bagaimana adab anak kepada orang tua. Kurang lebih 100 hadis telah kita bahas menjelaskan masalah ini. Malam ini kita akan mulai membahas pembahasan yang lain, yaitu berkaitan dengan tetangga, Dan nampaknya Imam Bukhari rahimallahu ta'ala mau mengisyaratkan kepada kita bahwa setelah orang tua dan setelah keluarga kita, maka di antara manusia yang paling berhak kita perhatikan, yang kita tunaikan hak-haknya adalah tetangga-tetangga kita. Bab yang kita akan bahas, bab yang ke-55. Bab yang ke-55, babun al-wasatu bil jar. Babun al-wasatu bil jar. Bab tentang wasiat kepada tetangga. Al-wasatu itu juga maknanya sama dengan al-wasiyah. Ya, al-wasatu, al-wasiyah bil jar. Wasiat kepada tetangga. Hadis yang kita bahas, hadis yang ke-101, kata Imam Bukhari rahimallahu ta'ala, haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik bin Anas, imam kaum muslimin, imam penduduk Madinah dan pemilik kitab Al-Muwatta. An Yahya bin Sa'id qal akhbarani Abu Bakar bin Muhammad an Amrah yang dimaksudkan Amrah bintu Abdurrahman, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mazala Jibrilu, mangazala senantiasa, terus berkelanjutan, yaitu makna mazalah, sesuatu yang berkesinambungan, sesuatu yang datang berulang-ulang. Mazala Jibrilu, Jibril senantiasa yusini bil jar, mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, hatta zonantu, sampai saya duga, kata Nabi SAW, annahu sayuwarrisuhu, kelak nanti Jibril akan datang dan menyuruh untuk memberikan jatah warisan kepada tetangga. Ya, ini hadis yang kita bahas. Hadis ini
jamaah sekalian, termasuk hadis yang mutawatir, dia bukan cuma diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan Imam Bukhari dalam Kitabul Adabul Mufrad menyebutkan hadis ini paling tidak 5 kali, ya, menyebutkan 5 kali hadis ini. Karena itu, agar kita bisa memahami hadis ini lebih lengkap, lebih menyeluruh, maka kami akan bacakan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari terkait dengan hadis ini dalam kitab ini, ya, dalam kitab ini. Ini hadis yang bernomor 101. Kalau kita lihat hadis yang bernomor 104, ya, kita bacakan saja supaya kita sekalian bahas. Hadis yang ke-104, walaupun babnya sudah berpindah, ya, bab yang ke-57. Dan ini kebiasaan Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari rahimahullahu taala, kadang beliau ada beberapa hadis yang sama, beliau pencar penempatannya di beberapa tempat, dan beliau menyebutkan bab-bab yang berbeda. Dan ini termasuk fikih dari Imam Bukhari dan metode beliau dalam kitab beliau Sahih Bukhari, dan nampaknya juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yang sangat berbeda dengan Imam Muslim. Ya, kalau Imam Muslim, kalau ada hadis yang serupa seperti ini, apalagi kalau dengan jalur yang sama atau dengan sahabat yang sama, hanya dengan beberapa jalur periwayatan yang berbeda, maka Imam Muslim akan kumpulkan hadis-hadis tersebut dalam bab atau dalam kitab yang satu untuk memudahkan kita, atau dalam bab yang satu untuk memudahkan kita melihat hadis-hadis tersebut secara lebih lengkap. Kita bacakan bab yang ke-57, karena hadisnya sama, ini yang kita mau baca. Hadis yang ke-104, bab yang ke-57, babun yabda'u bil jar. Bab tentang bagaimana seharusnya kita memulai dengan tetangga. Qala haddatsana Muhammad bin Minhal, qala haddatsana Yazid bin Zurai', qala haddatsana Umar bin Muhammad an abihi, dari bapaknya. Yang dimaksudkan bapaknya adalah Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. An Ibni Umar qal, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi Muhammad ini adalah dia cucu, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qal, beliau mengatakan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ya, kalau tadi hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, kali ini hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Mazala, senantiasa, Jibril alaihissalam, malaikat yang mulia, yusini, mewasiatkan kepadaku, bil jari, terhadap tetangga, terhadap hak-hak tetangga, hatta, hingga, zonantu, saya menduga, annahu, bahwasanya Jibril, sayuwarrisuhu, kelak akan menyuruh untuk memberikan hak warisan kepada tetangga. Kita lihat lafaz ini persis sama dengan lafaz yang kita baca tadi, hadis yang ke-101. Ini hadis yang ke-104. Cuma bedanya, kalau hadis yang ke-101 tadi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau hadis yang ke-104 ini datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-105 juga masih hadis tentang ini, tapi dari sahabat yang lain lagi. Ya, ini yang kita sebutkan, ya, bahwasanya dia disebutkan oleh ulama kita dalam kitab mutawatir bahwa ini termasuk hadis yang mutawatir.
Dari sahabat yang lain, ya kita bacakan saja sekalian juga hadis yang ke-105. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Dawud bin Syabur wa Abi Ismail. Abu Ismail namanya Bashir bin Sulaiman. An Mujahid tabi'in, Mujahid bin Jabr. An Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, ya. Jadi hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi sudah ada 3 ini. Pertama tadi diriwayatkan oleh Aisyah, kemudian Abdullah bin Umar, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhum jami'an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul an Abdullah bin Amr annahu zubihat lahu syatun, telah disembelih untuk beliau syah, kambing atau domba, disembelihkan untuk beliau seekor domba. Faja'ala yaqulu li gulamihi, maka beliau Abdullah bin Amr berkata kepada gulamnya, kepada budaknya atau pelayannya, ahdaita li jarinal yahudi, apakah kamu sudah memberikan kepada tetangga kami hadiah, tetangga kami yang Yahudi itu hadiah? Ahdaita li jarinal yahudi, beliau ulangi sampai 2 kali pertanyaannya, yaitu apakah kamu sudah berikan juga jatah kambing ini atau domba ini kepada tetangga kita yang Yahudi? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril, senantiasa Jibril, yusini bil jar, menasihatkan atau mewasiatkan kepadaku untuk memperhatikan tetangga, hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu, sampai aku duga suatu saat Jibril akan mewasiatkan untuk memberikan harta warisan juga kepada tetangga. Nah, ini lafadznya lagi-lagi sama, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu. Walaupun riwayat ketiga ini ada kisahnya, ya, kisah dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-106 juga terkait dengan ini, tapi hadisnya hadis dari Aisyah, sama dengan yang tadi, tapi dengan periwayatan yang lain. Imam Bukhari riwayatkan. Kita baca lagi sekalian. Hadis yang keempat masih berkaitan dengan ini. Hadis yang ke-106, kata Imam Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Abdul Wahhab As-Saqafi qala sami'tu Yahya bin Sa'id qala haddatsani Abu Bakar bin Muhammad anna Amrah binti Abdurrahman, ini yang tadi juga, haddatsathu annaha sami'at Aisyata radhiyallahu anha taqul, beliau Amrah telah mendengarkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibrilu, senantiasa Jibril, yusini bil jari, mewasiatkan kepadaku terhadap tetangga, hatta zonantu, sampai saya menduga, annahu la yuwarrisuhu, bahwa dia Jibril la yuwarrisuhu. Kalau di sini ada lafadznya beda sedikit, pakai lamut taukid, la yuwarrisuhu, sungguh-sungguh akan memberikan harta warisan, hak warisan kepada tetangga. Terakhir, ya, riwayat yang terakhir masih terkait dengan ini, di bab yang cukup jauh, ya,
tapi masih terkait dengan tetangga. Bahkan dia adalah bab yang paling terakhir nampaknya tentang tetangga, yaitu hadis yang bernomor 128. Ya, tidak apa-apa kita baca sekalian supaya lebih utuh pemahaman kita tentang hadis ini. Hadis yang ke-128, judul babnya bab yang ke-70 ya, bab yang ke-70. Judul babnya babun jarul Yahudi, tetangga Yahudi, tetangga Yahudi. Kata Imam Bukhari rahimallahu taala, hadis yang ke-128, haddatsana Abu Nuaim Fadl bin Dukain, yang salah seorang guru utama Imam Bukhari. Qala haddatsana Bashir bin Sulaiman an Mujahid bin Jabr, seperti yang kita sudah sebutkan. Qala kuntu inda Abdullah bin Amr, saya berada di sisi Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhumah. Ini sama kisahnya dengan kisah yang tadi, ya, Abdullah bin Amr bin As. Cuma di sini ada sedikit tambahan lafaz yang bisa membuat kita lebih faham akan hadis ini. Wa gulamuhu yaslukhu syatan, dan waktu itu gulamnya, pelayannya atau budak dari Abdullah bin Amr bin As, yaslukhu syatan, sedang menguliti dombanya. Ya, salah itu menguliti ya. Yaslukhu syatan, sedang menguliti dombanya. Faqala ya fulan, ya gulam, kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhumah, ya gulam, wahai gulam, artinya wahai anak, pelayannya yang beliau maksudkan atau budaknya. Idza faragtah, kalau kamu sudah selesai, idza faragtah, kamu sudah selesai menguliti, sudah selesai memproses ini domba, fabda bijarina, maka mulailah dengan tetangga kami al-Yahudi, yang Yahudi itu. Ya, ini pesan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma kepada pelayannya atau budaknya, bahwa kalau sudah selesai menguliti, selesai dengan daging-dagingnya dan seterusnya, maka mulai berikan kepada tetangga yang kebetulan, ya, artinya tetangganya itu adalah seorang yang Yahudi. Faqala rajulun minal qaum, ada yang waktu itu hadir bersamanya heran karena Abdullah bin Amr bin As mewasiatkan untuk diberikan kepada Yahudi. Bahkan bukan cuma diberikan, mendahulukan Yahudi tersebut. Maka ada seorang yang berkata, al-Yahudi aslahakallah. Ya. Masa orang Yahudi mau didahulukan? Semoga Allah memperbaiki kamu. Aslahakallah. Ini dianggap kekeliruan, ya, oleh sahabat tersebut atau oleh tabi'in tersebut. Qal, lalu Abdullah bin Amr bin As menyampaikan hadis sebagai dalil yang beliau pegangi tentang masalah ini. Beliau mengatakan, inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar, saya telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan tentang tetangga, hatta khashina, hingga kami khawatir, au ruwina annahu sayuwarrisu, atau kami melihat, ru'ina, ya, sampai kami memandang, ya, kalau tadi zonanna, ru'ina juga ra'ina maksudnya, sampai kami memandang, annahu sayuwarrisuhu, bahwa boleh jadi suatu saat Jibril akan datang dan menyuruh untuk memberikan kepada tetangga harta warisan. Ya, ini 5 hadis yang kita baca dalam pertemuan malam ini, dan kita akan jelaskan sekalian ke 5 hadis ini karena pada dasarnya kandungan maknanya sama, ya. Walaupun kelima hadis ini seperti yang antum lihat terdapat dalam 3 bab yang berbeda, yaitu
Bab yang pertama al-wasa bil jar di bab yang ke-55, bab tentang wasiat kepada tetangga. Kemudian di bab yang ke-57, bab mendahulukan tetangga. Di situ ada 3 hadis yang disebutkan. Dan bab yang paling terakhir yang berkaitan dengan masalah tetangga di kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu bab Jaru al-Yahudi, tetangga Yahudi. Bab yang ke-70 itu memuat hadis yang ke-128. Ya. Ada berapa pelajaran penting terkait dengan hadis kita ini. Dan kalau kita perhatikan, hadis yang paling lengkap dari semuanya adalah hadis yang paling terakhir. Ya, hadis yang paling terakhir yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, karena di situ ada kisah yang bisa memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana memahami hadis ini. Jadi hadis yang ke-128 dan hadis ke-105, yaitu saja yang kita akan bahas, karena dengan itu kita bisa faham maknanya. Karena hadis yang lain pada hakikatnya sama lafadznya. Yang ada tambahannya adalah hadis yang ke-105 dan hadis yang ke-128 yang memuat kisah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ada beberapa pelajaran yang penting yang kita dapatkan dari hadis ini. Di sini pertama, di antara pelajaran yang penting adalah keutamaan atau hak yang sangat agung dari tetangga. Ya, hak yang sangat agung dari tetangga. Dan itu sangat nampak karena Nabi Muhammad SAW mengatakan mazala Jibrilu, dan kata-kata mazala ini menunjukkan al-istimrar, ya, menunjukkan sesuatu yang ala wajhid dawam wal istimrariyah, sesuatu yang dilakukan secara rutin, secara berkesinambungan dan selalu terjadi. Ketika Jibril datang, nampaknya di antara pesan dari sekian banyak pesan yang selalu disampaikan oleh Jibril adalah pesan tetangga. Dengan berbagai macam mungkin lafaz yang diucapkan. Tapi nampaknya hampir selalu beliau menyelipkan pesan untuk memperhatikan hak tetangga dan tetangga. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang penting, sesuatu yang memiliki kedudukan yang agung, sepatutnya untuk diberikan perhatian yang lebih besar, dan di antaranya adalah selalu diulang-ulangi masalah tersebut. Selalu diulang-ulangi persoalan tersebut. Karenanya ketika ulama kita melihat begitu pentingnya satu masalah, maka mereka senantiasa mengulang-ulangi masalah tersebut. Ya, umpamanya dalam persoalan tauhid, persoalan akidah, ya, atau persoalan akhlak dan adab, ya, mereka selalu ulang-ulangi, karena itulah masalah-masalah yang sangat pokok dalam ajaran agama kita ini. Dan karena begitu pentingnya masalah tetangga, maka hal ini selalu diulang-ulangi oleh Jibril alaihissalam, dan beliau tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam selalu mewanti-wanti para sahabat, dan ini didengar oleh sahabat. Karena itu bukan cuma Abdullah bin Amr bin As yang mendengarkannya, bukan juga cuma sekadar Aisyah radhiyallahu anha, tapi juga adalah Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka jika kita memandang sesuatu penting, maka seharusnya kita mengulang-ulanginya. Dan hal ini juga pelajaran kepada kita
sebagai seorang murid, sebagai seorang penuntut ilmu, jika kita mendengarkan dari guru kita, dari dosen kita, dari syekh kita, sesuatu yang selalu diulang-ulanginya, maka seharusnya kita faham bahwa itu hal yang sangat dipentingkannya. Sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang kita berikan porsi yang lebih besar daripada lainnya, dan kita tunaikan haknya. Ya, kadang sebagian murid kurang jeli, kurang peka melihat hal tersebut. Padahal mungkin kadang gurunya sudah mengulang-ulangi nasihatnya, kadang dosennya, syekhnya sudah mengulang-ulangi dengan harapan sang murid bisa faham, sang murid bisa memegang teguh pesan-pesan dan wasiat tersebut. Namun sebagian murid tidak peka tentang masalah ini. Lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu peka beliau terhadap pesan dari Jibril, sehingga beliau sangat memperhatikan hal ini dan beliau ulang-ulangi juga kepada para sahabatnya, dan para sahabat memahami pentingnya juga masalah ini sehingga mereka juga saling mewasiatkan di antara mereka. Kemudian jamaah sekalian, tentang masalah wasiat, ya, makna wasiat, ya. Kalau di bab pertama tadi, bab 101, di bab yang hadis yang ke-101, di bab ke-55 tadi disebut tentang wasah atau wasiat. Ya, wasiat itu sebagaimana yang pernah kita isyaratkan, pesan yang penting dan dia disampaikan berulang-ulang, ya, dia disampaikan berulang-ulang. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam babnya, adalah bagaimana mendahulukan tetangga, yang mendahulukan tetangga. Jika ini kita padukan dengan pembahasan-pembahasan yang lalu, yang di dalamnya ada juga wabda biman ta'ul, mulailah dengan keluarga, dan begitu banyak dalil-dalil tentang memperhatikan keluarga, maka cara mengkompromikannya, dan ini juga nampaknya manhaj dari Imam Bukhari, dan begitu yang dijelaskan oleh ulama kita secara umum, adalah tetangga memiliki hak yang besar setelah keluarga. Ya, karena tentu saja keluarga itu adalah yang paling dekat dengan kita, amanah yang paling besar, utamanya keluarga yang kecil, ya, keluarga kecil dalam artian keluarga yang memang bersama dengan kita, bapak, ibu kita, anak kita, istri kita, kakek kita, cucu kita, dan seterusnya. Itulah keluarga-keluarga yang paling dekat, yang paling berhak kita berikan perhatian kepada mereka. Setelah itu, maka yang paling berhak adalah para tetangga kita. Dan kadang kalau keluarga yang jauh, kadang tetangga yang dekat itu lebih memberikan perhatian kepada kita, sebagaimana kadang kita juga perlu lebih memperhatikan kepada mereka. Ini tentu saja perlu dilihat kadar-kadarnya, dan seorang muslim mesti jeli melihat bagaimana mengatur hal ini, ya, karena kita dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika kita mengharapkan bantuan, maka kadang yang paling sigap, yang paling cepat dan siap untuk membantu kita adalah tetangga kita yang dekat. Kadang keluarga bagaimanapun sayangnya kepada kita, cintanya kepada kita, perhatian kepada kita, namun kadang jarak yang memisah, yang jauh, sehingga keluarga tersebut tidak bisa sesigap tetangga dalam membantu kita. Karena itu tetangga dalam hal ini harus diberikan perhatian juga yang penting, dan bagaimana skala prioritasnya ini tentu saja membutuhkan fikih. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita melihat yang mana didahulukan. Namun intinya secara umum keluarga lalu tetangga, keluarga lalu tetangga. Kemudian hadis ini juga, ya, menjelaskan kepada kita, utamanya hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhumah, di mana pada saat itu
beliau menyembelih domba, ya. Kalau dalam hadis yang ke-106 dikatakan, atau hadis 105, Zubihat lahu syatun, disembelihkan untuknya syah, domba. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, dikatakan zabaha syatan, beliau menyembelih domba. Maka ini tidak bertentangan, ya, karena boleh jadi yang dimaksudkan zubihat lahu syah, disembelihkan untuknya, adalah dombanya adalah domba milik dari Abdullah bin Amr, tapi bukan beliau yang menyembelih langsung, ya. Adapun maksudnya dalam hadis riwayat Abu Daud, zabaha syatan, beliau menyembelih syah, maksudnya punya beliau, ya, milik beliau, walaupun mungkin bukan beliau yang langsung menyembelih syah tersebut. Atau juga bisa bermakna sebaliknya, ya, bahwasanya disembelihkan untuk beliau syah, lalu dihadiahkan kepada Abdullah bin Amr, lalu beliau juga mau menghadiahkan kepada yang lainnya. Kemudian dari riwayat ini dikatakan wa gulamu yasluhu syatan, dan pelayannya atau budaknya menguliti syah tersebut, menguliti dombanya. Dan setelah itu dipesankan kepada gulamnya bahwa, ya, diwanti-wanti sejak awal, kalau sudah selesai menyembelih, sudah selesai menguliti dan proses-proses setelahnya, maka dahulukan tetangga yang Yahudi, ya, tetangga yang Yahudi. Dalam riwayat Abu Daud, ya, dikatakan beliau bertanya kepada keluarganya, ahdaitum li jaril Yahudi, apakah kamu telah menghadiahkan kepada tetanggaku yang Yahudi? Itu juga tidak bertentangan, ya, karena mungkin maksudnya di riwayat Abu Daud itu sudah selesai semua prosesnya. Adapun sini budaknya yang menyembelihkan atau budaknya yang menguliti, memotong-motong, dan setelah memasak, ya, diserahkan kepada keluarganya. Lalu setelah siap, maka beliau bertanya kepada keluarganya apakah sudah memberikan hadiah atau memberikan bagian dari tetangga berupa kambing tersebut atau domba tersebut. Dan ini menjelaskan kepada kita satu adab yang luar biasa dari Abdullah bin Amr bin As, di mana beliau memberikan perhatian yang begitu besar kepada tetangga, sehingga beliau mewanti-wanti sejak awal, ya. Belum selesai proses dari pengolahan domba tersebut, beliau sudah sampaikan sejak awal kepada pelayannya atau kepada budaknya, kemudian nanti kepada keluarganya. Ya, ini menunjukkan bagaimana perhatian Abdullah bin Amr bin As dalam menjalankan wasiat Nabi Muhammad SAW kepada tetangga. Dan ini penting, ya, karena kadang kita sudah tahu sunnah dan kita kadang ajarkan sunnah, tapi kadang kita kurang cermat dan kurang perhatian dalam selalu mengawal sunnah tersebut agar bisa diamalkan dengan baik, ya. Jadi mungkin kita sudah cukupkan dengan menyampaikan satu kali saja, lalu kita harapkan anak kita atau kita harapkan keluarga kita harapkan tetangga kita atau pembantu kita, pelayan kita bisa mengamalkan. Dan ternyata mungkin mereka lalai, mereka lupa, mereka lengah sehingga mereka tidak mengamalkannya. Seharusnya sebagaimana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma sejak awal diingatkan, lalu proses selanjutnya kembali diingatkan dan diingatkan. Dan ini yang dilakukan juga oleh Nabi kita SAW, dan ini juga yang dilakukan oleh Jibril. Maka dikatakan mazala Jibril yusini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, kawan sekalian, bahwa di antara bentuk, ya, di antara bentuk hak tetangga dan di antara hal yang terbaik yang kita serahkan, yang kita hadiahkan kepada tetangga adalah dalam bentuk makanan, ya, dalam bentuk makanan. Dan ini akan ada juga beberapa hadisnya terkait dengan masalah ini dan juga sudah pernah kita isyaratkan.
bahwa di antara hal yang terbaik kita saling hadiah menghadiahkan, saling memberi, ya, dan sebagaimana yang pernah kita sebutkan juga dalam pembahasan Riyadhus Shalihin, bahwa kita tidak pantas untuk saling memandang kecil apa yang dihadiahkan oleh tetangga kita. Namun kita saling menghadiahkan, saling menukar hadiah, makanan pada tetangga kita. Inilah di antara kebaikan-kebaikan yang perlu dilakukan sesama tetangga. Di samping tentu saja hak-hak yang lain. Kemudian dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kadang tetangga itu adalah di luar agama kita. Yang kadang tetangga itu yang juga punya hak adalah di luar agama kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, namun riwayatnya lemah, namun dari sisi maknanya dipegangi oleh ulama kita, bahwa tetangga itu ada 3 macam. Tetangga ada 3 jenis. Tetangga yang pertama yang memiliki 3 hak, yaitu hak tetangga, hak keluarga, dan hak Islam. Jadi tetangga yang paling tinggi kedudukannya, tetangga yang dia adalah tetangga kita, dan dia seagama dengan kita, dan dia juga masih punya hubungan kekerabatan dengan kita. Jadi biasa mungkin kakak kita tetangga kita juga, ya, orang tua kita tetangga kita kalau tidak serumah umpamanya. Ini 3 haknya, yaitu hak tetangga, hak Islam kalau dia ya tentu saja muslim, kalau keluarga, dan yang ketiga adalah hak keluarga. Ketiganya mesti ditunaikan. Yang kedua, jenis kedua dari tetangga kita adalah dia tetangga dan dia muslim, tapi bukan keluarga kita. Ini tetangga yang memiliki 2 hak. Hak tetangga dan hak Islam, hak muslim, yang harus juga kita tunaikan. Ya, hak muslim atas muslim lainnya. Dan yang terakhir, yang cuma punya 1 hak, yaitu tetangga yang kafir. Tetangga yang kafir. Dan tentu saja bukan keluarga, ya, walaupun ada, boleh jadi juga ada tetangga kafir tapi keluarga kita. Ini bisa punya 2 hak juga. Namun karena ini sedikit jarang, ya, jarang ada keluarga lalu beda agama dengan kita, itu jarang, maka tidak disebutkan, ya. Wan nadir la hukma lahu. Namun seandainya ada, maka dia punya 2 hak juga, yaitu hak sebagai tetangga dan hak sebagai hak sebagai keluarga, ya. Dia adalah hak sebagai tetangga dan hak sebagai keluarga, walaupun dia mungkin di luar agama kita. Jadi seorang yang di luar agama kita tapi dia tetangga memiliki 1 hak, ya, memiliki 1 hak. Dan kalau ada yang bertanya, apakah memang boleh, ya, waktu itu bertetangga dengan orang Yahudi? Ya, jawabannya boleh, ya, karena ini termasuk dari ahlu zimmah, ya. Jadi boleh saja di zaman itu pun, di zaman itu mereka bertetangga dengan orang di luar agama mereka, tapi di zaman itu ini dalam status sebagai ahlu zimmah, orang-orang yang dilindungi haknya, tapi tentu saja dia juga punya kewajiban untuk membayar jizyah dan mengikuti aturan-aturan kaum muslimin dan tidak menampakkan syiar-syiar mereka dan beberapa aturan-aturan yang lain yang dijelaskan dan dipaparkan oleh ulama kita. Dan ini menunjukkan bagaimana tingginya dan mulianya ajaran dan norma yang diajarkan oleh Islam. Sekaligus jawaban terhadap ketakutan sebagian, yang ketakutan sebagian terhadap Islam dan menganggap Islam tidak toleransi, Islam agama yang keras, yang kasar dan semacamnya. Ini tentu saja hanyalah sekedar tuduhan yang tidak beralasan, dan siapa yang menyaksikan generasi pertama dalam Islam ini dan menggali ajaran Islam lebih utuh akan tahu bagaimana Islam adil, tidak pernah mendolimi siapa-siapa termasuk di luar agamanya. Bahkan Islam memberikan tempat yang tidak pernah diberikan oleh orang kafir terhadap kita-kita kaum muslimin. Ya, yang ada justru sebaliknya, mereka-mereka yang tidak menempatkan kaum muslimin pada tempat yang seharusnya.
Khusus sekalian, kalau ada yang bertanya, kenapa sampai dikatakan dahulukan tetangga kita yang Yahudi? Ya, boleh jadi Abdullah bin Amr bin As menyebutkan hal tersebut karena tetangga Yahudi ini yang paling dekat rumahnya dari beliau. Nanti akan ada penjelasan bagaimana kalau tetangga kita banyak dan yang kita mau hadiahkan terbatas, yang mana yang kita berikan. Ya, ini akan ada fikihnya, ada penjelasannya, tapi intinya yang singkatnya adalah yang terdekat rumahnya dari kita. Dalam bahasa hadisnya, yang terdekat pintunya dari kita. Jadi ada urutan prioritasnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, khusus sekalian, bahwa bagaimana kaum muslimin waktu itu juga tetap memiliki girah yang tinggi dan tahu bahwasanya sepatutnya kita berikan hak kaum muslimin lebih daripada yang lainnya. Makanya sempat ada yang protes, ya, semacam protes kepada Abdullah bin Amr bin As. Kenapa Yahudi yang mau didahulukan? Ya, sampai-sampai dia doakan Abdullah bin Amr bin As dengan mengatakan aslahakallah, ya, semoga Allah memperbaiki kamu. Artinya ada kekeliruan kamu ini, ya, ada kekeliruan dalam berfikir atau bertindak. Kenapa orang Yahudi yang didahulukan? Kenapa bukan orang Islam saja? Ya, ini karena mereka tahu bahwasanya kaum muslimin tentu saja yang lebih berhak didahulukan, ya, dan tidak boleh kita mendahulukan dari orang-orang kafir. Tapi ternyata dalam masalah-masalah keduniaan seperti ini, apalagi dalam urusan tetangga, jika dia adalah tetangga yang terdekat, maka dia tetap berhak untuk didahulukan. Begitu yang diajarkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dengan dalil yang beliau sebutkan dari hadis Nabi SAW. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kadang Nabi Muhammad SAW menduga sesuatu, ya, menduga sesuatu yang tidak menjadi bagian dari syariat, yang tidak menjadi bagian dari syariat, ya, sebagaimana yang beliau duga di sini, ya. Beliau sampai-sampai mengatakan zonantu, dan makna zonantu sini ra'aitu, ya, saya beranggapan, saya memandang atau saya beranggapan boleh jadi suatu saat Jibril akan menyatakan bahwa tetangga berhak mendapatkan warisan. Karena itu disebutkan bahwa jawazut tama' fil fadl idza tawalat an-ni'am, jawazut tahaddus fima yaqa fi nafs min umuril akhirah. Bolehnya kadang kita menyatakan ada dugaan, ada harapan, ya, ada pandangan kita terhadap sesuatu yang ternyata tidak menjadi suatu kenyataan. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal tersebut, namun ternyata hal itu tidak menjadi kenyataan. Dan terakhir, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tetangga, bagaimanapun besarnya haknya, bagaimanapun kewajiban kita untuk menunaikan hak-hak mereka, memberikan perhatian yang besar, mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ya, dalam hukum syariat, bahwasanya tetangga tidak berhak mendapatkan harta warisan. Tentu saja, ya, selain tetangga yang memang dari karib kerabat kita. Namun kalau sekadar tetangga, maka mereka punya banyak hak, tapi tidak memiliki hak dari harta warisan kita. Ini beberapa hal, ya, yang menjadi bagian awal dari pembahasan tentang adab-adab tetangga. Selanjutnya insyaallah akan banyak hadis-hadis yang akan kita baca merinci bagaimana kita beretika dengan tetangga dan bagaimana kita menunaikan hak-hak tetangga, dan juga apa saja kewajiban-kewajiban sesama tetangga. Dan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti sunnah dari nabinya Muhammad SAW dalam segala keadaan dan dalam segala rincian yang pernah diajarkan dan dicontohkannya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه
أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة يا من تلا قول النبي. Madu kurma angkak plus ruqyah al-wafi. Diramu dari madu murni, kurma pilihan, dan angkak yang telah teruji khasiatnya. Secara tradisional, madu kurma angkak plus ruqyah al-wafi berkhasiat membantu meningkatkan HB dan trombosit darah dengan cepat, membantu pemulihan penderita DBD, tipes, dan kurang darah, membantu menormalkan tekanan darah, membantu meredakan dan mencegah insomnia, membantu melancarkan pencernaan, nutrisi bergizi untuk ibu hamil dan menyusui, serta melancarkan ASI, meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina, suplemen untuk penderita kanker darah, dan sebagai terapi untuk penderita gangguan jin dan sihir. Madu kurma angkak plus ruqyah al-wafi mengandung propolis trigona, ekstrak daun bidara, ekstrak jambu biji, ekstrak daun pepaya, ekstrak alang-alang, ekstrak daun ubi jalar, dan ekstrak herbal pilihan lainnya. Madu kurma angkak plus ruqyah al-wafi membantu meningkatkan trombosit dalam darah dan suplemen tambahan harian Anda. Al-Wafi, sehat, berkualitas, dan terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya Satrih Lambang. Alhamdulillah teman-teman, sampai hari ini saya masih dipercaya oleh banyak pihak untuk bekerja sama dengan mereka meskipun di tengah COVID-19 saat ini. Baik MC, moderator, isi acara-acara pelatihan, jurnalistik, dan lain-lain. Termasuk syuting-syuting juga teman-teman semua ya. Banyak orang bertanya kepada saya, apa sih rahasianya supaya tetap bugar dan fit? Alhamdulillah selama ini setelah meminta pertolongan dari Allah, saya juga berikhtiar dengan madu. Saya mengkonsumsi madu rutin setiap hari. Dan ini adalah madu yang saya konsumsi selama ini, madu Al-Fahmi, madu hutan Sulawesi Tengah. Ini sebenarnya adalah madu yang sama yang saya konsumsi selama ini, madu Ampana. Tapi saat ini madu Ampana telah berubah label, berubah nama menjadi madu Al-Fahmi. Tetapi originalitasnya, rasanya, kemudian kualitasnya masih sama teman-teman semua. Jadi buruan untuk kita semua yang tetap beraktivitas di tengah COVID-19 saat ini, tetap jaga vitalitas tubuh kita, kemudian juga tetap jaga imunitas tubuh kita, dan pastikan kita juga berusaha untuk tetap mengkonsumsi madu. Dan madu yang saya rekomendasikan adalah madu Al-Fahmi, madu hutan Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang berminat, silakan hubungi kontak person di bawah ini. Ini saya cantumkan di sini ya teman-teman semua. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu alternatif buat kita semua untuk tetap bugar meskipun dengan banyak aktivitas yang padat, kemudian juga di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri kita saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar.